dengan Pondok Pesantren Asad. Namun pada akhir-akhir ini, khususnya di Provinsi Jambi, perkembangan agama, perkembangan pondok pesantren sangat pesat sekali, sehingga sekarang sudah mencapai 189. Di antara pondok yang sebanyak demikian itu, maka seluruh pemerintah itu wajib membantu kita, wajib kita membantu. Sebab mengapa? Pondok pesantren itu adalah untuk mencetak. Oleh sebab itu sangat perhatian pemerintah untuk membantu, baik dalam di segi apapun, terutama di life skill. Kita lihat sekarang Pak, dan insya Allah seperti Puskestren, mungkin insya Allah tahun ini akan pemerintah memperhatikan untuk meletakkan percontohan di Jambi ini, yaitu di Pondok Pesantren Sadat Udara. Insya Allah tahun ini diadakan, yaitu Puskestren. Mengapa? Kan setiap hari boleh dikatakan itu menjadi makanan kita, yaitu al-masafatul minat iman, ya. Kebersihan itu adalah separuh daripada iman. Oleh sebab itu pemerintah sekarang mencoba dan ingin menjadikan bagaimana betul-betul pondok itu bisa menjadi contoh di masyarakat. Dan insya Allah khususnya yang dari pemerintah juga ingin berusaha membantu, mengusahakan dari peternakan, membantu yaitu jadi tidak terbuka kemungkinan seluruh pondok-pondok itu ada semua kegiatan-kegiatan yang dari seluruh instansi, dari seluruh instansi. Bahkan yaitu pondok tahun ini insya Allah dari koperasi itu ada 20 pondok yang akan dibantu, yaitu sebanyak 200 juta Pak. Dicontoh akhlakul karimahnya adalah itu pondok pesantren. Coba lihat, kita saksikan Pak, di mana-mana guru, terutama di umum, kadang-kadang guru antara murid kita tidak tahu lagi perbedaannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, mungkin sekedar kata sambutan dari kami. Dan jika seandainya tidak mengenang di hati Bapak, atau ada kata-kata saya yang salah, berarti itu adalah kesalahan saya. Tetapi jika ada yang benarnya, itu adalah bimbingan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi atau Nabi yang saya hormati, Bapak-bapak Kiai, para alim ulama, guru-guru, ustaz dan ustazah Pondok Pesantren Al-Jauharain yang saya hormati. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله مولانا العظيم. Yang saya hormati Bapak Kakanwil Hormati, Pak Camat, karena camatnya gak jauh, dan yang saya hormati Pak Lurah, mantan Lurah yang ada, ya tidak, dan yang saya hormati para
Pondok Pesantren Al-Jawharain, dan yang saya hormati para wali santri Pondok Pesantren Al-Jawharain, dan yang saya banggakan para santriwati dan santriwan dan santriwati Pondok Al-Jawharain, terutama yang pada hari ini kita lepas rasa bahagia dan bangga atas kehadiran bapak-bapak hadirin sekalian yang peduli, yang ikut untuk menyemarakkan pelepasan santriwati dan santriwan pada hari ini. Kami sekali lagi banggakan aman. Resepnya ada 4 macam, ada 4 pilar yang perlu kita hayati bersama. Sebagaimana diungkapkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, arba'atu asya. Ada 4 ini dapat kita lakukan. Kita tidak susah untuk mengembangkan pendidikan agama. Pertama, al-ghaniyus sakhih. Pertama, al-ghaniyus sakhih. Orang pertama, kita tidak mengharapkan bantuan dari pemerintah, dari depan, dari mana-mana, tidak perlu. Asal orang yang berada di tempat itu ghani, sakhih, kaya, murahan, tidak perlu kita kesana kesini minta bantuan. Tapi kalau memang pemerintah membantu, kecil telapak tangan niru kita siapkan, kecil niru laman kita siapkan. Tapi yang penting dari modal kita sendiri. Kalau semua orang yang kaya sudah peduli dengan orang susah, negara akan aman, kampung akan aman, pembangunan akan siap. Tapi kebanyakan kita mementingkan sampaikan depan, baik kota, baik wilayah samu, semua kita kok kaya, tidak ada yang miskin. Sebab apa? 3 hari saja kita tidak mencari, kita masih goyang kaki, masih tidak susah. Kalaupun kita belanja masih ada lebih, masih ada sisa. Sisanya itu kenapa tidak kita manfaatkan? Tapi karena kita mementingkan diri sendiri, pembangunan tidak akan terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ingin negara kita akan tegak, agama akan berdiri, al-alimu ya'malu bi ilmihi. Orang alim yang mengamalkan ilmunya. Orang alim yang mengamalkan ilmunya. Kemudian alim itu juga relatif alim dulu. Jangan ngaku pejabat itu dah dua alim, kan depak tu alim. Kalau dah dua alim tak jadikan depak. Camat alim, kalau dah jadi dua alim tak jadi camat. Lurah alim, kalau dah dua alim tak jadi lurah. Hati alim itu tahu aturan. Mana yang pertama, orang kaya murahan, al-ghaniyus sakhih. Negara kita, kampung kita, tapi dibiarin aja. Tengok tuh bentengnya kalau letak-letak, asramanya tuh coba lihat, tahun 70 kami bikinnya nih. Sampai begitu terus. Karena as-sakhihnya tadi itu bukan al-ghani, bukan sakhih, al-ghani bakhil, pelit, mementingkan diri sendiri. Dia belum tahu. Bukan mencetak orang pintar, mencetak orang alim dan pintar. Saya takut kepada Allah. Nah, oleh karena takut kepada Allah, dia itu pintar lagi alim, sehingga dia tidak korupsi, tidak potong kompas, karena dia jujur, konsekuen dalam bertindak. Negara kita akan aman. Itu yang kedua.
Yang ketiga, yang membuat negara kita aman, agama akan berdiri tegak apabila al-jahiluna la yastakbirun, orang bodoh tidak sombong. Nah, lagi apa tahu duit saya, yang minumnya saya, yang mabuk saya, yang teler saya, itu namanya jahilnya sombong. Bau negara aman, kampung akan aman. Dulu saya ingat tahun 50-an, orang Jambi itu pada kocek dulu. Sampai ke kami juga ngatakan haram lah dulu. Tak berani, nak buat banu. Al-jahilun la yastakbirun. Kenapa guru dulu mengharamkannya? Karena begitu ada rabano campur cowok dengan cewek, itu timbul haram. Jadi seluruh guru setuju sepakat. Jadi orang yang bodoh tidak sombong karena ngikut kata guru. Itu yang ketiga. Yang terakhir, la yuba'ul akhirah bid dunya. Orang fakir tidak mau menjual akhirat dengan dunia. Dibayar berapapun dia tidak mau dibayar. Berapapun banyak sumbangannya dia tidak mau terima sumbangan. Dia tidak mau menjual akhirat dengan dunia. Kalau kita kini itu pantang dibagi duit, pantang dibagi sumbangan, asal nak nurut dia laju. Itu al-fakir juga ul-akhirah bid dunya. Coba tengok di dalam sejarah. Bila tidak mau tunduk dengan majikannya, diberi macam-macam hadiah agar Bilal mau pindah agama Islam, namun Bilal tidak mau. Akhirnya oleh karena Bilal berkeras, karena dia istiqamah, konsekuen, dia tidak mau merubah agama Islamnya. Akhirnya dia disiksa oleh majikannya, dijemur di panasnya matahari, tidak dikasih makan apalagi minum. Namun Bilal tidak mau menyerah. Oleh karena Bilal tidak mau menyerah, hukuman ditambah lagi. Akan mengusulkan kepada majikannya, sebaiknya anak kamu ini pada kamu siksa begini, dia tidak mau juga ikut. Lagi dia mati, tambah rugi kau. Jadi macam mana jalan keluarnya Abu Bakar? Ya kalau menurut saya lebih baik Anda jual, Anda dapat duit, ya tidak susah. Udah sekarang tuh, sekali lagi mari kita sama-sama mendukung kegiatan pendidikan agama agar betul-betul agama kita berdiri tegak. Kapan agama sudah berdiri? Orang sudah peduli dengan yang orang kaya, sudah peduli dengan orang yang susah. Insya Allah pendidikan agama akan maju, negara akan aman. Dibarengi lagi dengan orang bodoh nak nurun aju. Orang jahil tidak sombong. Kalau orang jahil sombong, awak pelalanya, awak negara, awak kejarnya, itu sombong nama itu. Dan pertama santriwan dan santriwati yang sudah lulus pada hari ini dan akan pergi ke kampungnya masing-masing, ingat dalam perjalanan kita selalu ingat kepada Allah. Jangan lupa dengan Allah. Fadzkurullah qiyaman wa kapanpun dan dimanapun. Waktu kita berdiri ingat dengan Allah, duduk ingat dengan Allah, berbaring ingat dengan Allah, di kebun ingat dengan Allah. Kalau kita jadi pejabat di kantor ingat dengan Allah. Kalau kita tersandung batu, tentu kaki kita sakit, tentu kita nyebut Allah, zikir.